Salam sejahtera, saya Adrian Gibin. Hari ini saya akan tunjuk dengan kamu semua bagaimana cara untuk plot graph bagi data Nyquist dan Potential Dynamic Polarization menggunakan Excel, dan seterusnya memilih yang mana satu protection corrosion yang lebih baik. Dan yang terakhir, cara untuk melakar graph menggunakan data dalam graph Nyquist. Jadi benda pertama yang kita perlu buat untuk pilih yang mana satu protection corrosion yang lebih bagus ialah kita perlu buat graph. Kita buat graph untuk Nyquist terlebih dahulu. Kita masukkan semua data bagi Nyquist, yaitu inhibitor, control sample, dan coating bagi paksi X dan paksi Y. Pertama kita buat inhibitor terlebih dahulu. Masukkan nilai X dan kemudian nilai Y. Teruskan untuk control sample. Dan yang terakhir untuk coating. Selepas kita selesai untuk mengisi semua data, kita kena plot terlebih dahulu graf kita Nyquist. Ini kita gunakan Nyquist plot. Dan untuk paksi Y kita gunakan Zimag dengan unit ohm. Dan untuk paksi X Israel unit yang sama juga, yaitu ohm. Selepas itu kita perlu edit plot yang ketiga-tiga ini supaya lebih senang untuk kita mengakses data nanti. Yang pertama kita pergi kepada polinomial, panjangkan graf. Kita buat benda sama untuk yang lain pula. Selesai untuk Nyquist plot. Untuk potential dynamic polarization pula kita buat benda yang sama juga. Kita perlu buat graf terlebih dahulu. Kita masukkan nilai bagi ketiga-tiga data yang ada, yaitu 0 menit, 10 menit, dan smart plus annealing. Kita masukkan nilai X dan nilai Y. Buat benda yang sama juga untuk 10 menit. Dan yang terakhir smart annealing.
Oke, di sini seperti biasa kita perlu tambah plot terlebih dahulu. Graf kita. Di sini nilai Y kita menggunakan echo. Oh, maafkan saya. Untuk nilai Y kita gunakan echo. Untuk aksi X kita gunakan nilai echo. Seterusnya, selepas kita selesai plot graf kita perlu buat tangent bagi ketiga-tiga plot nih. Pertama sekali kita buat garisan dulu ke tangent. Kita buat benda yang sama seperti ini bagi ketiga-tiga sampel yang ada. So, selepas kita selesai untuk plot setiap tangent, sekarang kita perlu buat garisan untuk titik persilangan ini untuk mencari nilai paksi X dan nilai paksi Y nanti. So, kita buat garisan dulu. So, sekarang selesai untuk
graf bagi potential dynamic polarization kita. Seterusnya apa yang kita perlu buat ialah menganalisis data daripada graf yang telah kita buat tadi. Yang pertama yaitu graf bagi Naukis plot. Di sini kita boleh analisis nilai RP, yaitu mengikut paksi X pada paksi serial untuk mencari nilai RP. Yang pertama adalah untuk inhibitor. Di sini kita boleh dapat nilai inhibitor yaitu 53, dan untuk control sample 29, dan yang terakhir ialah coating, yaitu di sini kita boleh dapat 54 sebagai anggaran. Macam mana kita membezakan mana satu corrosion protection yang lebih bagus adalah lebih tinggi RP, dan yang kedua ialah semakin besar diameter untuk semi bulatan maka semakin tinggi corrosion resistant. Jadi untuk di sini semi bulatan yang paling besar ialah coating, dan nilai RP yang paling tinggi ialah 54, yaitu coating. So jawaban mana satu corrosion protection yang lebih bagus ialah coating. Seterusnya kita terus kepada graf bagi potential dynamic polarization. Untuk potential dynamic polarization ini kita perlu tengok kepada ICO dan nilai ICO pada titik persilangan bagi setiap garisan pada tangent yang kita sudah buat tadi. So untuk 0 minit, nilai ICO yang kita dapat pada 0 minit ialah negatif 0,07, dan nilai ICO itu negatif 7,2. Untuk 10 minit, ICO yang kita dapat ialah 0,08, dan ICO ialah negatif 6,8. Dan untuk smart annealing pula, nilai ICO yang kita dapat ialah 0,02, dan untuk nilai ICO itu negatif 7,4. Sekarang macam mana kita memilih untuk corrosion protection yang lebih bagus ialah di mana kita melihat pada lebih rendah ICO denotes maka lebih tinggi corrosion resistant, dan lebih positif ICO menunjukkan lebih rendah corrosion thermodynamical tendency. So mengikut apa yang tertulis di sini dan apa data yang kita dapat, corrosion protection yang bagus ialah smart plus annealing. Kenapa? Karena dia mempunyai ICO yang lebih rendah yaitu negatif 7,4, menunjukkan lebih tinggi corrosion resistant, dan menunjukkan ICO yang lebih positif menunjukkan lebih rendah corrosion thermodynamical tendency. Seterusnya kita teruskan pada part yang terakhir yaitu construction of equivalent circuit. Pertama sekali apa yang kita perlu buat ialah kita perlu lukis perintang RU secara bersiri yang mewakili pintasan awal bagi paksi X untuk serial. Kemudian kita lukis satu cabang selari, dan di bahagian atas kita letak kapasitor CD yang mewakili ketinggian bagi semi bulatan pada graf, dan di bawah kita lukis perintang RP yang mewakili diameter separuh bulatan untuk graf yang dihasilkan. Dengan itu siaplah sudah litar untuk RRC.